어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih dalam melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat sudah tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang pemeriksaan perkara pidana penculikan anak nomor 23 pidana biasa /2023 PN Sukoharjo antara Karisma F selaku korban melawan Iskandar bin Al-Farosi selaku tersangka akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara pidana penganiayaan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 23/pidana B/2023 PN Sukoharjo atas nama terdakwa Iskandar bin Al-Farosi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Terdakwa telah siap dan mulia. Pada penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa bagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara? Iskandar bin Al-Farosi. Tempat tanggal lahir? Juban 21 Oktober 1970. Jenis kelamin? Laki-laki. Warga negaraan? Indonesia. Alamat? Rumah Tegal, Desa Pemain, RT 03, RW 06, Kecamatan Bintang, Kabupaten Padang. Agama? Islam. Pekerjaan? Sopir truk. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan siap Pak. Baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penculikan anak pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum yang mulia. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, yang mulia, saya membawa. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara pidana umum /77/20/2031/2023/17. Dahululah, marilah kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sekarang ini masih diberikan kesempatan sehingga sampailah kita pada tahap dakwaan pidana dari proses sidang perkara penculikan. Pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memimpin jalannya persidangan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan,
sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga tidak lupa kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa, yaitu Ratna Dwi Puspitasari SHMH, yang telah bersungguh-sungguh mendampingi terdakwa dalam persidangan ini. Walaupun selama berlangsungnya persidangan terdapat perbedaan sudut pandang dengan kami selaku jaksa penuntut umum, namun masih dalam koridor hukum yang berlaku, yang kesemuanya dalam rangka mencari dan mengungkap kebenaran material. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah kejahatan yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, secara tegas dan jelas haruslah dilakukan tindakan represif dengan harapan dapat memberikan efek jerah bagi terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya dalam rangka menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, pengunjung sidang yang berbahagia, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Sukoharjo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Identitas terdakwa nama lengkap Iska Nabi Al-Fauzi, tempat lahir Subang, Jawa Barat, umur tanggal lahir 45 tahun 21 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kelurahan Tegal, Desa Permai, RT 3, RW 6, Kecamatan Blitar, Kabupaten Klaten. Agama Islam, pekerjaan sopir truk, pendidikan SD. Status penangkapan dan penahanan. Yang pertama oleh penyidik Polres terdakwa tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 di rutan Polres Sukoharjo. Kedua, diperpanjang oleh PU terdakwa tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan Polres Sukoharjo. Diperpanjang oleh PN terdakwa tanggal 14 November 2023 sampai dengan 15 November 2023 di rutan Polres Sukoharjo. Dan oleh PN terdakwa tanggal 20 November 2023 sampai dengan 26 November 2023 di rutan Polres Sukoharjo. Kemudian pelimpahan berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor APB 045 garing Q 4.16 garing EP 20 garing 9 garing 2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 19 garing garing 2023 TN.J.SLR tanggal 26 November 2023 dan hingga tuntutan ini dibacakan persidangan baru 1 hari ini dan terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan bahwa ia terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di depan klinik jalan raya sekolah termasuk Dusun Kelurahan Banggal, Desa Manggis, Kecamatan Tegol, Kabupaten Sukoharjo atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, membawa pergi seorang anak dari tempat pulang sekolahnya atau tempat belajarnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yaitu penculikan dengan motif pemerasan uang dari harta kekayaan orang tuanya. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: bahwa pada waktu serta tempat seperti di atas, terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi sedang mengendarai sepeda motor di sekitar jalan raya sekolah Barukna, termasuk desa Kelurahan Banggal, Desa Manggis, Kecamatan Tegol, Kabupaten Sukoharjo. Bahwa terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi melihat serta mengetahui ada seorang anak yang sedang pulang sekolah tanpa didampingi orang tua di depan sekolah Jalan Barukna, termasuk desa Kelurahan Banggal, Desa Manggis, Kecamatan Tegol, Kabupaten Sukoharjo. Bahwa terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi mendekati saksi korban setelah terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi mengajak untuk pergi bersama saksi korban tersebut. Bahwa saksi Rosidah yang kebetulan terlintas dan berangkat berjualan dimsum di tempat sekitar tersebut juga melihat terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi sedang mengajak untuk pergi ke suatu tempat bersama saksi korban. Karena rasa asing dengan wajah terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi, saksi Rosidah merasa curiga. Karena terobsesi kekayaan orang tua korban, terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi membawa korban menuju jalan pada sekolah menggunakan sepeda motornya. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi menghilang dari penglihatan kasat mata saksi sehingga tidak jelas ke arah mana lagi terdakwa pergi. Namun di waktu yang sama terlihat motor Vario dengan nomor AD 2245 SD milik terdakwa Iska Nabi Al-Fauzi melaju ke arah barat dan hilang dalam persimpangan. Kemudian korban dibawa terdakwa ke pabrik gula Terbengkalai di Jalan Raya Ki Hajar Dewantara nomor 31 Prambors Sukoharjo. Setelah membawa korban ke pabrik gula Terbengkalai, terdakwa mencoba menghubungi orang tua korban dengan menginginkan tebusan bayaran harta kekayaan orang tua korban sebesar 50 juta rupiah untuk tebusan agar korban pulang dan kembali dengan selamat. Setelah dihubungi dan orang tua korban menerima panggilan, nomor terdakwa dilacak oleh penyidik pada 13 Oktober 2023. Setelah terjadi penelusuran ditemukan
lokasi di pabrik gula Tunggalai di Jalan Raya Gereja Dewantoro nomor 31 Labuan Sidoarjo. Setelah penelusuran ditemukan terdakwa Ismail Nabi Al-Farosi bertemu dengan orang tua korban di pabrik gula Tunggalai bersama para polisi dan ajudannya. Kemudian polisi dan ajudan bersama orang tua saksi korban membawa terdakwa Ismail Nabi Al-Farosi ke pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KUHP tentang penculikan terdakwa dikenakan sanksi penjara 6 tahun dan membayar 60 juta rupiah yang dibebankan kepada terdakwa. Demikian dakwaan ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim di persidangan pada hari Rabu 15 September 2023. Sebelumnya 15 September 2023 Jaksa Penuntut Umum dari Dasar dan Saya Akan Jaksa Media RIP 34 dan 31. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya ngerti yang mulia. Apakah saudara akan melanjutkan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Dan untuk eksepsi saya sampaikan sebelumnya kepada penasihat hukum saya. Penasihat umum, bagaimana? Apakah akan melanjutkan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak melanjutkan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi pada jaksa penuntut umum. Apakah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, saudara penuntut umum. 4 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Rosida ke persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Bagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Rosida. tempat tanggal lahir, Tanggal 26 Juni 1980. jenis kelamin, Perempuan. umur, Sedang menjalankan agama, Islam. alamat. Jalan Semani Bisa Sukosari ada 1 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pekerjaan, Karyawan swasta. warga negara. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji Saya bersedia disumpah Bapak Hakim. kepada petugas panitera agar mengambil tempat. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik secara tulisan maupun lisan. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui Pak Hakim terkait keterangan yang menjadi SMP sama sekolah. Bagaimana saudara saksi bisa tahu kejadian penculikan tersebut? Saya mengetahuinya ketika melihat saksi korban tiba-tiba di dalam seseorang yang tidak dikenal. Kemudian yang saya lihat orang tersebut mengajak korban berbicara, tetapi saya tidak tahu benar apa yang mereka bicarakan. Kemudian yang saya lihat orang tersebut mengajak korban untuk naik ke motor miliknya. Saya kira orang tersebut adalah orang yang akan membunuh saksi korban, tetapi saya kira orang tersebut adalah orang yang biasanya membunuh saksi korban. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti majelis hakim. Baik, saksi sekali dengan hormat. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu hanya terdakwa yang terlibat bersama korban? Benar Pak, saya tidak tahu sudah mana kalau saya sendiri.
Saudara saksi, apakah benar pada saat itu terdakwa bersama korban mengendarai motor Honda Vario dengan nomor polisi AD 777 SE? Benar Pak, saya melihat terdakwa bersama korban menggunakan motor Honda. Namun untuk polisnya saya kurang mengetahui. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu terdakwa bersama korban mengendarai motor ke arah barat setelah SMB Negeri 1 Sukoharjo? Benar Pak. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Kepada saudara saksi, yang ingin saya tanyakan, apakah benar dalam yang Anda lihat itu adalah terdakwa? Benar. Bagaimana Anda mengetahui kalau itu adalah terdakwa? Saya mengetahui karena saya melihat secara langsung pada terdakwa saat bersama korban. Baiklah yang mulia, pertanyaan saya sudah cukup terhadap saksi. Kepada penasihat jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan kepada saudara saksi? Bisa yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baiklah, karena keterangan saksi telah cukup, maka pada saksi yang pertama dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada saksi yang kedua dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Siap memberikan keterangan dalam sidang ini yang mulia. Saudara saksi, bisa lihat kartu identitas saudara? Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara saksi dan meminta saudara saksi untuk menjawab dengan jelas. Nama, Tidak. tempat tanggal lahir, Tidak lagi sampai kembali ke jenis kelamin, perempuan. umur, 23 tahun. agama, Perempuan. alamat, Baru meninggal di samping permai atau juga RW6 kecamatan Bintang, Kabupaten Klaten. pekerjaan, Pengajar. warga negaraan. Pendidikan. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji Ya, sedia yang mulia. pada tugas panitera dengan mengambil tempat. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebelumnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan yang atas sumpah atau mengajukan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik secara tulisan maupun lisan. Apakah saudara saksi mengerti? Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Baik, saudara saksi kedua dipersilakan untuk memberikan kesaksian. Apakah dari jaksa penuntut umum ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi kedua? Ada yang mulia. Kepada saudari Linda, apakah selama dua Anda mengenal terdakwa, saudara melihat terdakwa melakukan belajar yang mencurigakan? Tidak, Pak. Saya tidak melihat kelihatan itu dalam terdakwa. Saya juga tidak melihat terdakwa melakukan pada saat kejadian karena waktu itu saya tidak ada di rumah. Apakah saudari melihat saat sekitar pukul 15 pelaku meninggalkan rumah? Saya tidak melihat terdakwa meninggalkan rumah pada saat kejadian karena waktu itu saya tidak ada di rumah. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi jaksa penuntut umum? Cukup ya, mulia. Baik, karena pertanyaan sudah dicukupkan, maka kepada saksi dua dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan saksi ketiga dipersilakan masuk. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam sidang ini, Pak. Baiklah, saudara saksi bisa lihat kartu identitas saudara.
saudara. Baiklah saudara saksi. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara saksi dan meminta saudara saksi untuk menjawab dengan jelas. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, agama, alamat, pekerjaan, warga negara. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara berjanji sumpah atau berjanji kepada petugas wanita agar menentukan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas ungkap atau mengatakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas ungkap baik secara tulisan maupun lisan. Apakah saudara saksi mengerti? Apakah saudara saksi mengenal saudara terdakwa? Saudara saksi, apakah mengetahui terkait apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Silakan kepada saksi 3 untuk menyampaikan kesaksiannya. disertai kekerasan dan 20% melakukan kejahatan jenis lain. Supaya masyarakat punya kewaspadaan ekstra, juga ini pada dasarnya sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti diketahui, setelah 3 hari menghilang, KF atau Karisma, korban pencurian di jalan raya berumur termasuk Buku Bangga, Desa Manggis, Kecamatan Rekor, Kabupaten Sidoarjo, berhasil ditemukan polisi pada Senin 13 November 2023. Setelah kejadian pencurian tersebut, diketahui korban mengalami perubahan sikap dari biasanya. Jika sebelum kejadian, korban dikenal sebagai anak yang ceria dan aktif, maka setelahnya anak menjadi lebih pendiam dan bermegung. Pada kaitannya, menurut ilmu psikolog, keadaan ini merupakan respon emosional tubuh terhadap suatu peristiwa mengerikan yang sering terjadi pada korban pelaku kekerasan, penculikan, atau peristiwa mengerikan lainnya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Terima kasih kepada saksi ketiga. Dipersilakan meninggalkan ruangan sidang dan saksi keempat dipersilakan masuk. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, bagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, agama, pekerjaan, alamat, pekerjaan, warga negara. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengatakannya Pak, terkait kejadian yang saya alami terhadap saya berusaha. Saudara saksi, bagaimana kronologi kejadian pada saat Anda diculik? Setelah saya sekolah, tepatnya pada pukul 14.45, saya yang sedang berdiri di dalam tempat saya yang selalu sebagai tiba-tiba dipanggil oleh orang asing dan ini menanyakan lokasi tempat saya berada. Saya pun memberitahu sejauh yang saya ketahui. Namun karena tak kunjung mengerti apa yang saya sebutkan, pelaku mengajak saya untuk ikut mendatangi sekolah yang disebut dengan iming-iming akan memberikan uang sebesar 100.000 rupiah. Karena tertarik dan merasa kasih, maka saya menyetujui
bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara korban, apakah benar saudara ditawarkan uang senilai 100.000 rupiah sehingga membuat saudara tertarik untuk ikut pergi bersama terdakwa? Benar, Pak. Apakah selama penculikan terjadi terdakwa melakukan ancaman kepada saudara? Ya, selama saya disekap, saya diancam dengan hukum apabila saya berteriak atau melarikan diri. Apakah terdakwa melakukan kekerasan dan paksaan sentuhan kepada saudara? Benar, Pak. Benar, Pak. Beberapa kali terdakwa menanggapi saya, maka saya selalu menangis. Baik, yang mulia, kami rasa pertanyaan yang sudah kami tanyakan kepada korban cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah Anda yakin bahwa pelaku yang Anda identifikasi oleh adalah terdakwa? Saya yakin pelaku adalah orang yang sama, badannya familiar, dan saya membenarkan itu. Saudara saksi, apakah kesaksian Anda hari ini konsisten dengan apa yang Anda katakan pada saat laporan pertama kali dibuat? Kesaksian saya konsisten karena saya hanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Baiklah yang mulia, pertanyaan saya sudah cukup terhadap saksi. Baik, keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh saksi yang telah memberikan keterangannya. Kepada saudara saksi terdakwa dipersilakan mengambil kembali ke tempat di depan. Saudara terdakwa, apakah Anda mengenal saudara korban? Saya tidak mengetahui korban dan orang tua korban yang mulia, tidak mengenal secara resmi. Kepada saudara terdakwa, tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadiannya dan jelaskan apa yang menyebabkan saudara melakukan tindak penculikan tersebut. Terima kasih yang mulia. Pada pukul 14.45 saya datang melintas di jalan depan SMA Negeri 1 Sukoharjo. Saat itu saya melihat korban tengah berdiri seorang diri untuk menunggu sebentar. Karena situasi terlihat aman dan sepi, lantas saya mendekati korban dengan dalih untuk bertanya lokasi swalayan terdekat. Kemudian korban mengarahkan saya ke letak swalayan tersebut. Namun karena merasa tidak paham dengan arahan korban, saya kemudian mengajak korban untuk ikut mendatangi swalayan tersebut dan saya mengiringi korban dengan uang 100.000 rupiah. Lalu korban menyetujui dan mengantar saya ke tempat swalayan terdekat menggunakan sepeda motor milik saya. Selesai dari swalayan, saya mengajak korban untuk kembali ke SMA Negeri 1 Sukoharjo. Akan tetapi tanpa curiga, korban saya belokkan menuju pabrik bola terbengkalai di daerah Surakarta dan melakukan penyekapan terhadap korban. Dalam waktu 2 kali 24 jam, saya mencoba menghubungi orang tua korban melalui telepon seluler untuk meminta uang tebusan. Sebelumnya, saya telah mengenal keluarga korban, oleh karenanya saya mengetahui nomor telepon dari orang tua korban. Terkait alasan saya mencuri saudara korban karena adanya masalah ekonomi, saya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya berniat mencuri korban dan minta uang tebusan kepada orang tua korban. Saudara terdakwa, apa benar barang ini Anda gunakan dalam menghubungi keluarga korban untuk meminta tebusan? Ya, benar ya, mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar Anda melakukan penculikan? Benar, Pak. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya telah merencanakan penculikan tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan penculikan tersebut. Namun karena saya mendapati korban sedang berdiri seorang diri dalam keadaan sepi, sedangkan saya sedang mendapatkan masalah ekonomi, maka dari itu saya langsung berniat untuk melakukan penculikan dengan tujuan akan meminta tebusan setelahnya. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan penculikan? Tidak pernah, Pak. Ini merupakan pertama kalinya. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, pada saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua dengan jujur dan terbuka? Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah Anda sudah mengakui perbuatan saudara pada saat memberikan keterangan? Saya sudah mengakui melakukan penculikan tersebut dan menceritakan semua kronologinya kepada terdakwa. Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan penculikan tersebut? Ya, saya menyesal. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik yang mulia, dalam kasus ini saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda minimal 60 juta rupiah dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Karena setelah mendengar para saksi dan keterangan terdakwa sendiri membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penculikan terhadap korban, dan saya meminta kepada para hakim untuk mengadilinya dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya.
Bagaimana nasihat hukum terdakwa? Apakah akan melakukan pembelaan atau tuntutan tersebut? Ya, yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Maka pembelaan nomor perkara 23/B/2023 PN Sukoharjo untuk dan atas nama terdakwa nama lengkap Iska Nabia Torsi, tempat hadir Subang, umur 45 tahun, tanggal lahir 21 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Tegal, Desa Pernai, RT 3 RW 6, Kecamatan Bintang, Kabupaten Klaten, agama Islam, pekerjaan supir truk, pendidikan terakhir sekolah dasar. Dengan ini, kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan dukungan dan suri tauladan bagi kita semua, sehingga menjadi tuntutan dan contoh bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan dan aktivitas di muka bumi ini. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah memeriksa, mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketekunan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Pilar-pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini. Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara jaksa penuntut umum dan kami penasihat hukum terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tercapainya kebenaran materi yang sejati sebagai suatu keadilan untuk terdakwa. Bab 2 tentang dakwaan dan tuntutan hukum. A. Dakwaan. Bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 328 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyidikan. B. Tuntutan. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Iska terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kuasa orang lain, atau untuk menempatkan diri dalam keadaan bersalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 KUHP sehubungan dengan laporan polisi dari 2023 dari Jateng dari Reskrim Sukoharjo. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyidikan sesuai dakwaan pertama penuntut umum. B. Menjatuhkan pidana terhadap Iska Nabi dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 60 juta rupiah. C. Menetapkan ada barang bukti berupa 1 lembar uang kertas 100.000, 1 unit motor vario, 1 dari nomor plat merah dengan nomor polisi AD 2245 ST, 1 unit HP model 4 merek Samsung, 1 buah kaos lengan pendek warna biru dengan tag Nevada, 1 buah celana panjang warna hitam dengan tag tadi dan terpasang dengan slop. Dia menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Bab 3 fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim yang mulia jaksa penuntut umum yang kami hormati bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan baik dalam keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun bukti lain yang diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Adapun hal sebagai berikut. Saksi Rosida di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut. 1. Saksi bekerja sebagai pedagang pisau depan Desa Negeri Sukoharjo. Pada saat saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat korban bersama terdakwa berbincang dan meninggalkan tempat kejadian di arah timur. Saksi Linda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut. Saksi bekerja sebagai wira swasta, saksi adalah tetangga terdakwa, dan saksi menerangkan bahwa selama berada di masyarakat terdakwa bersikap baik. Selanjutnya, saksi Aditya Dulvana. Dia bekerja sebagai psikolog dari Rumah Sakit Psikologi Surakarta, menerangkan bahwa kalimat dan BAP juga kebenarannya. 4. Analisis yuridis. Majelis Hakim yang mulia jaksa penuntut umum yang hormati bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya diajukan oleh JPU, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi putusan pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyidikan sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Karena menurut kami tim kuasa hukum terdakwa dan keliruan dalam menerapkan sanksi pidana bagi terdakwa. Majelis Hakim yang mulia bahwa tuntutan jaksa penuntut umum selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 60 juta rupiah sangat berat bagi terdakwa. Majelis Hakim yang mulia jaksa penuntut umum yang kami hormati bahwa terdakwa Islam sebagai supir truk yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya, bahwa saudara Karim Maem menjawab terkait lokasi sangat dekat kepada terdakwa Iska, namun karena terdakwa Iska nanti merasa bingung maka yang akan mendapatkan indikasi mengikut dan menentukan tempat soal yang berbeda. Bab 5 penutup. Majelis Hakim yang mulia jaksa penuntut umum yang kami hormati bahwa berdasarkan kepada telah turunkan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkaranya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh JPU. 2. Membebaskan terdakwa dari denda sebesar 60 juta rupiah.
3. Menetapkan barang bukti yang telah disebutkan. 4. Membayar biaya perkara ini kepada negara. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon bisa disampaikan. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ingin menasihati beberapa mengucapkan terima kasih. Hormat kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Kami tidak mengajukan replik yang mulia, dan kami tetap pada tuntutan kami. Baik, jika jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum tidak mengajukan replik. Baik, cukup kami para hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Dan bukti yang kuat, kami memutuskan akhir Bapak Saudara SK, kami akan membacakan putusan. Demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan jasa telah menyatukan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Iskandar Al-Farosi bin Sukadi, tempat lahir Subang, Jawa Barat, umur 45 tahun, tanggal lahir 21 Oktober 1978, tempat tinggal Lubuk Tegal, Desa Permai, RT 3, RW 6, Kecamatan Bintang, Kabupaten Klaten. Agama Islam, pekerjaan supir truk. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan dari 1 penyidik tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023 di Rutan Polres Sukoharjo. Kedua, perpanjangan penuntut umum tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di Rutan Polres Sukoharjo. Tiga, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 November 2023 sampai dengan 15 November 2023 di Rutan Polres Sukoharjo. Penahanan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 November 2023 sampai dengan 26 November 2023 di Rutan Polres Sukoharjo. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Ratna Dwi Puspitasari, SHMH, beralamat di Jalan Pemuda Surakarta. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini. 2. Penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara atas nama terdakwa Iskandar Al-Farosi bin Sukadi beserta seluruh pelaku-pelakunya telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum Novrek perkara PDM 77 garing BB garing PP 20 garing 31 garing 2023 garing 17 tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Iskandar Al-Farosi bin Sukadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 38 junto pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai dalam dakwaan pertama alternatif subsidiaritas menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Al-Farosi bin Sukadi dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar 60 juta rupiah subsidiar 3 bulan pidana kurungan. Menyatakan barang bukti berupa 1. Lembar uang kertas 100.000 rupiah. 2. 1 unit motor Vario 125 warna hitam merah dengan nomor polisi AD 2245 SG. 1 unit HP model lipat merek Samsung IMEI 13563 08 538 6039 dan IMEI 2 356 328 08 53 6037. 4. 1 buah kaos celana pendek warna biru dengan merek Nevada. 5. 1 buah celana panjang warna hitam dengan merek Levi's. 6. 1 pasang sandal slop. 7. 1 buah dompet warna coklat merek Timberland. 8. 1 buah lembar KTP atas nama Iskandar Al-Farosi. 9. 1 lembar SIM C 1 atas nama Iskandar Al-Farosi. 9. 1 lembar SIM B 1 atas nama Iskandar Al-Farosi. 10. 1 lembar STNK sepeda motor Vario 125 dengan nomor polisi AD 2245 SG. 4. Menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum meregistrasi perkara pidana umum
77/PP/EPP 20/31/2023 tanggal 10 November 2023 terdakwa telah didakwa sebagai berikut. Pertama, bahwa terdakwa Iskandar Akbar Sukadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan sekolah Jalan Raya Rumah termasuk Pupuk Banggal Desa Manggis Kecamatan Luar Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Ibu Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menetapkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak yaitu saksi korban Karisma binti Khairuddin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bermula ketika sebelumnya saksi korban Karisma binti Khairuddin yang hendak pulang sekolah dan sedang duduk menunggu jemputan orang tua di pinggir jalan SMP Negeri 1 Sidoarjo. Saksi korban Sehubung dengan adanya keterangan para saksi dan bukti yang kuat, kami memutuskan keputusan akhir bahwa saudara Iska akan dihukum selama 3 tahun penjara dengan denda sebesar 60 juta rupiah sesuai dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan atau perdagangan anak. Sidang kasus hari ini Rabu 15 November 2023 dengan nomor perkara 476/1.15/2023/PN Sukoharjo, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo berakhir dengan nasib terdakwa saudara Iskandar Akbar dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 60 juta rupiah. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Turn me up.